Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvito Dinova Ramadan dengan NIM 227560. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan pariwisata di Pasar Doplang Wonogiri terkait dengan tugas UTS Tourism Planning and Design. Apa itu Pasar Doplang? Pasar Doplang merupakan sebuah pasar kuliner yang diadakan setiap seminggu sekali, yaitu pada hari Minggu. Kuliner yang dijajakan tanpa menggunakan plastik dan juga produk yang dijual adalah produk-produk masyarakat lokal yang berbasis kuliner. Pedagangnya biasanya menggunakan pakaian adat daerah dan produk-produk yang dijual adalah produk olahan kuliner tradisional yang dikelola juga oleh masyarakat lokal setempat. Selanjutnya ada latar belakang. Pasar Doplang dikenal sebagai pasar tradisional dengan karakter unik serta budaya lokal yang masih kuat. Namun potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara optimal, baik dari segi atraksi, fasilitas, hingga strategi keberlanjutan. Rencana pengembangan ini disusun untuk meningkatkan daya tarik Pasar Doplang sebagai destinasi wisata budaya dan ekonomi kreatif yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Selanjutnya ada tujuan rencana. Yang pertama, mengoptimalkan potensi budaya dan ekonomi lokal melalui konsep wisata berbasis pasar tradisional. Yang kedua, meningkatkan daya tarik wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan lokal dan luar daerah. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan masyarakat melalui produk UMKM, aktivitas ekonomi pasar. Yang terakhir ada menciptakan destinasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal. Selanjutnya ada manfaat rencana. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan pedagang dan UMKM. Yang kedua ada pelestarian budaya dan tradisi pasar yang menjadi identitas masyarakat. Yang ketiga ada pembukaan peluang kerja baru di sektor pariwisata dan pelayanan. Yang terakhir adalah pengembangan lingkungan yang tertata, bersih, dan nyaman dikunjungi. Selanjutnya ada rencana pengembangan atraksi wisata. Yang pertama adalah revitalisasi konsep pasar tematik, yaitu dengan mengangkat tema pasar tradisi Jawa dengan dekorasi khas seperti musik gamelan dan pakaian adat pedagang tertentu. Selanjutnya juga menampilkan produk khas Wonogiri seperti tiwul, growol, emping, dan kerajinan bambu. Yang kedua ada pertunjukan budaya rutin, seperti menampilkan pentas seni daerah seperti karawitan, tari tradisional, atau hiburan musik lokal di setiap akhir pekan. Selanjutnya ada melakukan workshop budaya seperti membatik, membuat jajanan tradisional, dan juga kerajinan tangan. Yang ketiga ada atraksi eduwisata, yaitu dengan melakukan tur edukasi pasar yang terkait dengan sejarah, sistem jual beli tradisional, filosofi pasar Jawa. Selanjutnya yaitu aktivitas memasak makanan tradisional untuk wisatawan yang dapat diikuti oleh wisatawan tersebut. Yang keempat ada event berkala, seperti festival kuliner tradisional Doplang, pasar malam budaya setiap bulan, dan juga lomba memasak khas desa atau kerajinan. Selanjutnya ada rencana pengembangan fasilitas pendukung. Yang pertama ada area informasi wisata atau Tourism Information Center, seperti dengan meletakkan peta area pasar, melakukan peletakan kalender event pada papan wisata, dan informasi produk lokal. Yang kedua ada food court tradisional yang tertata, yaitu zona kuliner bersih dengan standar hygiene dan meja kursi tematik serta signage yang jelas. Yang ketiga ada toilet dan tempat cuci tangan yang memadai. Di sini maksudnya dengan standar bersih, yang ramah difabel, dan dengan air yang mengalir. Yang keempat ada ruang istirahat atau gazebo pengunjung yang dapat digunakan untuk bersantai bagi keluarga dan juga lansia. Yang kelima ada tempat sampah terpilah. Di sini tempat memilahnya untuk organik, non-organik, dan sampah plastik untuk mendukung ekoturism. Yang keenam ada pusat produk UMKM yang terdapat galeri batik, kerajinan tangan, dan juga makanan olahan tradisional daerah setempat. Selanjutnya ada rencana pengembangan infrastruktur pendukung. Yang pertama ada aksesibilitas dan transportasi, seperti penambahan rambu arah dan penanda lokasi, serta memperluas fasilitas parkir untuk motor, mobil, dan juga bus wisata. Yang kedua ada penataan tata ruang pasar dengan melakukan zonasi dagang untuk hasil bumi sendiri, makanan, kerajinan, dan juga barang-barang antik. Dan juga melakukan inovasi pada jalur pedestrian yang jelas dan aman.
Yang ketiga ada penerangan dan keamanan untuk memasang CCTV dan juga adanya pos keamanan untuk wisatawan atau pengunjung yang datang ke Pasar Doplang Wonogiri. Yang keempat ada digitalisasi pasar dengan melakukan sistem pembayaran non tunai atau KRIS. Di sini maksudnya sistem pembayaran non tunai ini adalah dengan memasang papan KRIS untuk melakukan pembayaran pada saat penukaran koin kayu untuk transaksi di Pasar Doplang Wonogiri tersebut, dan juga melakukan media promosi digital seperti website, IG, atau TikTok. Selanjutnya ada rencana pengembangan upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama dengan program pasar hijau atau green market dengan mengurangi kantong plastik, penggunaan wadah ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah organik menjadi kompos oleh kelompok warga setempat. Yang kedua ada konservasi ruang terbuka hijau dengan melakukan penanaman pohon atau penghijauan di sekitar area pasar, dan juga dengan mengadakan taman mini untuk area foto dengan photoshoot spot alami di sekitar area Pasar Doplang. Yang ketiga ada edukasi lingkungan kepada pedagang dan wisatawan dengan melakukan pelatihan pengelolaan sampah bagi pedagang dan juga melakukan kampanye pasar bersih dan wisatawan nyaman. Yang keempat ada pemantauan kualitas lingkungan dengan melakukan kebersihan harian secara rutin dan juga melakukan monitoring khusus yang dilakukan oleh tim pengelola di Pasar Doplang. Selanjutnya untuk pembahasan pada poster, yang pertama ada makna judul yaitu melangkah ke masa lalu, merupakan penggambaran bahwa pasar ini mempertahankan nuansa tradisional, budaya, dan sejarah. Selanjutnya yang berkreasi di masa kini ini merupakan bahwa pasar tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga menghadirkan inovasi, kreativitas, dan juga pengalaman baru. Pada paragraf pembuka memiliki wajah baru yang di sini dengan maksud yaitu pengalaman wisata yang lebih segar, seru, dan interaktif. Pengunjung diajak untuk merasakan perjalanan waktu seperti nuansa tradisional, kuliner warisan, seni kreatif, dan juga pengalaman menjadi pedagang sehari yang memperkuat konsep wisata berbasis pengalaman atau experiential tourism. Untuk daftar inovasi dan program utama, yang pertama ada pentas seni setiap akhir pekan, yaitu menghadirkan pertunjukan seni lokal seperti tari atau musik tradisional yang menambah daya tarik dan juga melibatkan komunitas-komunitas. Selanjutnya ada workshop budaya, yaitu pengunjung dapat mencoba untuk membuat batik atau menganyam kerajinan lokal yang memberi pengalaman belajar langsung bagi para pengunjung. Yang ketiga ada program green market, yaitu program ramah lingkungan dengan pengurangan penggunaan plastik, pengelolaan sampah, dan juga promosi produk eco-friendly. Yang keempat ada produk kuliner daerah yang menjadi penguat identitas kuliner khas Wonogiri serta UMKM lokal. Selanjutnya ada pusat kerajinan tangan yang menyediakan ruang bagi pengrajin lokal untuk berkreasi dan juga menjual karyanya. Selanjutnya ada pasar tradisional Jawa, merupakan konsep pasar tempo dulu dengan desain visual dan aktivitas yang mempertahankan budaya Jawa. Program ini menunjukkan bahwa Pasar Doplang bukan hanya tempat jual beli, melainkan juga sebagai wadah edukasi, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian budaya. Dan nilai utama yang diangkat merupakan heritage, creativity, dan experience. Heritage menunjukkan bahwa menonjolkan budaya, tradisi, dan sejarah lokal. Creativity menampilkan inovasi seperti workshop, seni, dan kegiatan kreatif. Dan experience memberikan pengalaman langsung yang melibatkan pengunjung, bukan hanya sekedar untuk melihat. Ketiga nilai ini membentuk karakter utama sebagai penguat destinasi Pasar Doplang di Wonogiri. Sekian, terima kasih.